Halo semua saudara seperguruan, selamat datang di channel Penatua terhormat ini. Bagaimana, sudahkah kalian berkultivasi? Sebelum lanjut tolong tampar tombol subrek-nya dulu, agar Penatua yang terhormat ini bisa tidur nyenyak. Lanjutan dari cerita sebelumnya, Battle Through the Heavens, Season 1, Chapter 46-51. Rune kuno sangat rumit sehingga membuat orang pusing, tetapi garis besar pukulan itu tampaknya mengandung kebijaksanaan surga dan bumi, sehingga orang tidak bisa tidak menikmatinya, yang sangat ajaib. Xiao Yan mengerutkan kening dan terpana oleh pemandangan di depannya. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa hal misterius seperti itu bisa ada di lapisan biasa ini. Ini peta. Setelah Xiao Yan mengamati untuk waktu yang lama, dia bisa dengan jelas melihat pola-pola aneh ini. Pola klan-klan Xiao juga ada di antara mereka, tempat klan Xiao berada ditandai dengan jelas, dan sekte besar dan kecil diwakili oleh simbol aneh. Dari sini disimpulkan bahwa rune kuno dan tidak jelas ini adalah peta. Haha, itu benar. Ini persis peta negara kekaisaran tempat Anda berada. Anda secara alami akan mengerti ketika Anda melihat garis di bagian bawah pegunungan Tianmo. Pada saat ini, Old Zan sudah berdiri di samping Xiao Yan. Xiao Yan melihatnya dengan hati-hati lagi, seolah-olah sebuah istana besar tercetak di depannya. Garis-garis ini sedikit menyedot kekuatan jiwa Xiao Yan, dan muncul di depan mata Xiao Yan seolah-olah itu adalah hal yang nyata. Membaca www.uukanshau.com dis. Ya, istana bawah tanah. Sebuah bangunan seperti istana yang remang-remang muncul di depan mata Xiao Yan, tapi ada di bawahnya, sebuah istana bawah tanah. Sekarang Xiao Yan sepenuhnya mempercayai apa yang dikatakan Zhan Lao, dan bahkan lebih penasaran dengan pagoda roh kekosongan Zichen ini. Haha, nak, percayalah sekarang, kamu tidak perlu khawatir menemukan pemakaman domain iblis ini, aku akan membawamu ke sana. Kamu harus segera berkenalan dengan Fen Jue, gunakan Fen Jue yang lengkap ini dengan terampil sesegera mungkin, dan lalu bersiap ayo pergi ke pegunungan Tianmo. Zhan Lao tertawa. Xiao Yan mengangguk, versi lengkap Fen Jue dari pertemuan si tadi memang dibutuhkan banyak waktu untuk merenungkan dan membiasakannya, dan kemudian perlahan-lahan memperbaiki Qi. Dia berjalan ke tengah lapisan dan melirik cahaya terang di tengah lapisan pemurnian Qi. Sosok itu, mau tidak mau mengerucutkan bibirnya lagi. Long Yi melahap dan Lei hari itu. Setelah itu, baik tubuh dan pernapasan telah sangat meningkat. Mengangkat, ketika dia datang ke tengah, Xiao Yan duduk bersila tidak jauh dari Long Yi, pikirannya tenggelam ke dalam tubuh lagi, dan meridian dalam tubuh telah diubah oleh Fen Jue, mengisi semua bagian tubuh. Latih Fen Jue dan kemudian serap pil obat yang disempurnakan oleh leluhur Xiao Long. Aku ingin tahu apakah aku bisa maju ke puncak tahap tengah Kaisar Dou Bintang 1. Xiao Yan menjilat bibirnya dan berpikir dalam hati, apakah dia bisa maju ke Kaisar Dou Bintang 1 di puncak jangka menengah? Kekuatannya tidak diragukan lagi akan menjadi peningkatan besar. Xiao Yan menutup matanya dan mulai menjalankan Fen Jue. Lapisan tipis kain kasa merah secara bertahap menutupi permukaan tubuh Xiao Yan, mengalir perlahan, terlihat sangat cantik. Setelah pikiran Xiao Yan tenggelam ke dalam meridian dalam keputusan yang membara, Doki di tubuhnya mulai terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan gumpalan api naik dari waktu ke waktu di permukaan Xiao Yan. Zhan Lao tersenyum sedikit, dan sosok itu menghilang dengan ringan. Xiao Yan mungkin membutuhkan banyak waktu untuk berkultivasi seperti ini. Tidak, menurut aturan di dalam klan, pendatang baru hanya dapat dinaturalisasi setelah 3 tahun masa percobaan. Pada saat yang sama, di aula klan Xiao, seorang tetua berkata dengan suara kasar dengan mata bulat. Xiao Li dan Xiao Long duduk di tengah aula, berdiskusi dengan para tetua di 2 baris tentang pendaftaran awal klan Xiao Yan. Sudah dibahas selama 2 jam saat ini. Seperti yang diharapkan oleh Xiao Li, ada banyak penatua yang mencoba yang terbaik ditentang. Kedua belah pihak berdebat dan tidak bisa lewat. Alasan untuk mendukungnya adalah secara alami bahwa hal-hal khusus dapat ditangani secara khusus, dan para jenius seperti Xiao Yan harus diberikan perhatian khusus. Tetapi alasan untuk menentangnya juga sangat kuat, yaitu, aturan klan adalah aturan klan dan tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Misalnya, jika tidak, di mana otoritas aturan klan? Wajah Xiao Long sangat buruk, dan dia menamparkan meja dengan telapak tangan yang berat, dan meja itu tiba-tiba pecah dan berceceran, dan cangkir teh di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi hancur. Temperamen Xiao Long tidak terlalu bagus, agak lama. Dia sangat tidak senang ketika dia diblokir seperti ini. Untuk seorang jenius seperti Xiao Yan, jika dia tidak mendapatkan naturalisasi sesegera mungkin, dia masih harus menunggu selama 3 tahun dalam diam. Tidak ada yang menetapkan bahwa klan tidak dapat memasuki kekuatan lain, selama dia tidak dinaturalisasi, dia bisa. Ketika para tetua melihat Xiao Long marah,
leher mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Posisi Xiaolong di klan Xiao adalah yang kedua setelah Xiao Li, jadi tentu saja tidak ada yang berani membuat suara ketika Xiaolong marah. Ketika para tetua klan Xiao tidak berani berbicara, seorang tetua yang duduk di sudut tiba-tiba berdiri dan berkata, memang tidak pantas untuk bergabung mendaftarkan anggota klan terlebih dahulu yang melanggar aturan klan, saya pikir begitu. Xiao Yan memang dia jenius, semua orang bisa melihatnya, sebagai kasus khusus, Anda dapat bergabung dengan klan terlebih dahulu, paling lama 2 tahun sebelumnya, tetapi Anda harus terlebih dahulu membiarkan dia menantang seseorang yang lebih kuat darinya. Wokansu.com Setahun kemudian, pilih tahap akhir Kaisar Do Bintang 1 dari klan. Keluar dan biarkan dia menantang, saya tidak tahu apa yang dipikirkan para tetua. Ini jelas merupakan metode keseimbangan, tidak ada yang boleh menyinggung, meskipun agak berlebihan, tetapi itu dapat dianggap sebagai langkah untuk Xiaolong. Dalam keadaan saat ini, saya khawatir ini satu-satunya cara. Ekspresi Xiaolong sedikit melunak. Xiao Li juga tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara. Jika dia benar-benar ingin memaksa Xiao Yan untuk segera dinaturalisasi terlebih dahulu, dia mungkin tidak dapat meyakinkan publik, jadi dia bertanya pada Xiaolong, tidak apa-apa, Xiaolong, bagaimana menurut Anda? Kemarahan Xiaolong tidak mereda, dia menoleh dan berkata kepada Xiao Li, apakah kamu tidak tahu seberapa besar perbedaan antara jangka menengah dan tahap akhir? Untuk menantang Kaisar Do Bintang 1 tahap akhir setahun kemudian, bukankah itu terlalu banyak untuknya? Bukankah itu adil? Dan kemudian si jenius, menurutmu siapa yang bisa pergi dari tahap pertengahan hingga akhir hanya dalam 1 tahun? Apa perbedaan antara itu dan tidak ada kemajuan? Hehe, lihat berapa lama anak ini Xiao Yan berada di sini, dia dipromosikan ke tingkat menengah Do di Bintang 1 hanya setelah 1 sesi pelatihan, kan? Karena dia jenius, kita harus percaya padanya. Don, apakah kamu tidak suka bertaruh? Bagaimana kalau kita bertaruh lagi kali ini? Xiao Li tidak sabar atau tidak sabar, dia tidak berpikir seperti Xiaolong, sebagai kepala klan Xiao yang sebenarnya, dia juga yang terkuat dari klan Xiao saat ini, meskipun dia tidak sebagus Xiao dalam memurnikan obat. Lama, tetapi dalam budidaya Doqi, dia masih memiliki visi yang sangat unik. Bagi Xiao Yan, dia selalu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak sesederhana hanya menjadi jenius. Dia hanya Kaisar Do Bintang 1 di hari-hari awal kultivasi pertamanya, dan dia bisa bersaing dengan Bintang 1 di Lembah Tianming. Di tahap tengah Kaisar, dia akan bersaing satu sama lain dan tidak kalah oleh karena itu, dia juga ingin melihat apakah Xiao Yan, setahun kemudian, dapat mengalahkan Kaisar Petarung Bintang 1 di tahap akhir. Mata Xiaolong berbinar ketika dia mendengar kata taruhan. Semua orang menggelengkan kepala tanpa daya, Xiaolong selalu seperti ini, kecanduan judi seperti hidupnya. Taruhan apa? Ayo bertaruh bahwa Xiao Yan bisa menantang dan menang, bagaimana? Xiao Li mengangkat alisnya dan berkata perlahan, kepribadian judi Xiaolong dipegang erat olehnya. Sial, saya juga ingin bertaruh pada Xiao Yan untuk menang, tetapi dia hanya di tahap tengah sekarang. Apakah mungkin dia ingin memenangkan tahap akhir? Kesenjangan 1 tingkat, bukankah Anda menipu saya? Xiaolong meraung, dan mereka yang tetua yang menentang naturalisasi awal Xiao Yan diam-diam bahagia di hati mereka. Xiao Li bertanggung jawab, dan Xiaolong adalah tetua ketiga. Emosinya sangat mudah tersinggung. Jika bukan karena klan aturan, mereka tidak ingin menyinggung keduanya. Xiao Yan tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri, dan tidak ada yang mengatakan apa-apa. Lalu kamu bertaruh pada Xiao Yan dan kalah. Xiao Li merentangkan tangannya dan berkata dengan senyum jahat. Para tetua memandang Xiaolong dan Xiao Li di depan mereka dan menggelengkan kepala tanpa daya. Ini adalah penatua termuda, mereka benar-benar bertaruh. Kamu, Xiaolong mendengus, melambaikan tangannya, dan melangkah pergi. Pergilah, haha, itu dia, ayo kita bubar pertemuannya. Xiao Li tertawa dan melambaikan tangannya. Setelah para tetua mengakhiri pertemuan, di sebuah ruangan, seorang tetua dari klan Xiao sedang duduk di dalamnya, dan seorang pemuda berdiri di samping tetua dengan ekspresi aneh di wajahnya. Leluhur, Xiao Yan itu, apakah kamu ingin menghapusnya? Pria muda itu membungkuk dengan ekspresi suram, dan menebas tangannya, menunjukkan bahwa dia terbunuh. Berarti, penatua itu meliriknya dengan marah, jangan lakukan hal bodoh, nak. Dia adalah jenius pertama dari keluarga Xiao sekarang, bahkan Xiao Qi tidak dapat mengejarnya. Jika kamu membunuhnya, bukankah kamu akan berkencan? Mati, dia berkata dengan kejam, dan kemudian berkata dengan tawa sinis, hei, tapi hari ini rencanaku sukses sempurna. Jika dia ingin menjadi anggota klan terlebih dahulu, dia harus menantang anggota klan yang 1 level lebih tinggi darinya. Itu adalah pembunuhan yang hilang, kesempatan baiknya, Bido meleset, jadi tidak mudah untuk mengejarnya, bukankah itu luar biasa? Wajah pemuda itu berubah, dan dia mengangguk untuk menemui yang lebih tua,
tetapi dia memiliki pemikiran lain di dalam hatinya. Pada saat ini di menara, Xiao Yan telah berkultivasi selama 1 malam, dan Fen Jue di tubuh Xiao Yan digunakan jauh lebih mahir. Astringen, setiap kali tubuh Xiao Yan berputar, ada suara menderu, dan suara ini perlahan melayang di lapisan pemurnian udara, panggilan. Setelah menjalankan Burning Jue beberapa kali, Xiao Yan mengangguk puas dan perlahan membuka matanya. Setelah malam siklus operasi Burning Jue, ada jejak panas yang berapi-api di aura di tubuh Xiao Yan, yang seharusnya dibawa oleh Burning Jue yang lengkap ini. Aku bisa menyerap pil obat. Xiao Yan menjilat bibirnya dan dengan lembut berbisik. Cahaya di tangannya bergetar, botol giok muncul di tangan Xiao Yan, dan lapisan pemurnian udara dipenuhi dengan dupadan. Pil obat kekaisaran ini secara alami disempurnakan oleh Xiao Long untuk Xiao Yan. Menurut Xiao Long, ini sangat membantu Xiao Yan tidak memiliki beberapa harapan di dalam hatinya karena dia tidak tahu apakah dia bisa mencapai puncak tahap tengah Dou di bintang 1 setelah menyerap pil obat. Xiao Yan melihat obat mujarab yang diisi dengan energi yang sangat besar dalam botol giok, dan tidak bisa menahan untuk menelan. Ngiler, ada 5 pil obat tingkat kaisar di botol giok. Xiao Yan dengan hati-hati menuangkan satu dari botol giok dan meletakkannya di telapak tangannya. Kekuatan tiba-tiba memenuhi tubuh Xiao Yan. Dengan jentikan telapak tangan, pil obat segera berubah menjadi sinar cahaya dan masuk. Di mulut Xiao Yan, begitu memasuki mulut Xiao Yan, sejumlah besar energi meledak. Xiao Yan dengan cepat mengejang energi untuk membungkusnya, dan perlahan menyerapnya. Aura Xiao Yan juga melonjak ke atas dengan kecepatan melonjak yang cepat. Di bawah penyempurnaan bersama dari Douqi Xiao Yan dan Chaos Shen Yan, aura Xiao Yan yang awalnya melonjak perlahan melambat. Pil obat dipin tidak dapat memenuhi kebutuhan Xiao Yan sama sekali. Xiao Yan tidak punya pilihan selain memberikan senyum pahit, dan sekarang dia membicarakannya. Energi yang dibutuhkan untuk liter terlalu besar. Tanpa memikirkannya, saya menuangkan pil obat kekaisaran dari botol batu giok. Untuk memasukkannya ke dalam mulutnya, Xiao Yan menemukan bahwa energi yang kedua tampaknya lebih kuat daripada yang pertama. Sementara Xiao Yan sedang berkultivasi, kekuatan di lapisan pemurnian udara. Sekali lagi, rasa penindasan yang kuat menyapu tubuh Xiao Yan. Tapi ketika perasaan penindasan ini datang bersama, Xiao Yan juga menghasilkan energi yang tidak dapat dijelaskan di tubuhnya. Energi semacam ini sangat padat dan membuat semangat juang Xiao Yan pada kecepatan yang sangat lambat. Ki pertempuran di semua meridian di seluruh tubuh juga menjadi lebih dan lebih penuh saat Xiao Yan secara bertahap menyerap pil obat kekaisaran dan energi yang tak dapat dijelaskan dan kaya ini. Setiap kali diserap, hubungan antara meridian akan meledak menjadi sinar cahaya, dan setiap meridian tampak melebar dalam lingkaran kecil dengan penyerapan Xiao Yan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menyerap yang kedua. Menurut kecepatan penyerapan Xiao Yan, saya khawatir 5 pil kekaisaran ini tidak akan bertahan selama beberapa jam. Segera, Xiao Yan telah menyempurnakan dan menyerap pil kaisar peringkat keempat, tetapi tidak ada bayangan dari puncak tahap tengah kaisar Dou bintang 1, Xiao Yan harus tersenyum pahit. Sepertinya saya masih meremehkan kebutuhan energi untuk promosi. Xiao Yan dengan enggan menuangkan pil terakhir. Begitu pil obat berada di telapak tangannya, Xiao Yan menemukan perbedaan antara pil obat ini, energi dari pil obat ini jauh lebih kuat daripada 4 pil sebelumnya, dan mata Xiao Yan tiba-tiba diolesi sinar matahari, lampu. Apakah ini kaisar kelas 2? Xiao Yan sedikit terkejut. Pangkat kaisar adalah pangkat pertama kaisar. Meskipun pangkat kedua kaisar hanya berjarak 1 pangkat dari pangkat pertama kaisar, jarak antara keduanya sangat besar. Lihat, saya tidak menyangka Xiao Long untuk memperbaiki pil obat kaisar kelas 2 untuknya. Energi peringkat kedua kaisar begitu kuat. Saya tidak tahu apakah yang ini akan berhasil. Xiao Yan merasakan kekuatan energi ini. Meskipun dia sudah tahu bahwa dia ingin mencapai puncak di pertengahan istilah, dia mungkin kaisar kedua kaisar. Pil obat tidak cukup, tetapi di dalam hatinya masih ada secercah harapan untuk mencapai puncak jangka menengah kaisar Dou bintang 1. Xiao Yan segera menelan pil kaisar kelas 2 di perutnya. Energi pil kaisar kelas 2 benar-benar tidak sebanding dengan pil kaisar. Energi yang kuat menyapu, tubuh Xiao Yan menggelegar, energi meledak tiba-tiba, dan fluktuasi yang dihasilkan oleh energi itu seperti riak di permukaan air. Dengan pelepasan energi pil obat, energi aneh dari lapisan pemurnian Qi mengalir lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Energi yang tidak dapat dijelaskan muncul di tubuh Xiao Yan lagi, seolah-olah dengan kekuatan energi pil obat, perubahan umum adalah bahwa dia meredam energi dendam Xiao Yan pada kecepatan yang lebih lambat dari sebelumnya, mengulangi proses menyerap 4 pil obat tingkat kaisar barusan. Kali ini, waktu pemurnian Xiao Yan berkali-kali lebih lama daripada waktu yang dihabiskan untuk beberapa pil obat tingkat kaisar pertama. Pada saat ini, permukaan meridian di tubuh Xiao Yan tampaknya bercampur dengan jejak guntur dan kilat, dan energi yang kuat bersiul di meridian. Pil obat dari peringkat kedua kaisar benar-benar berbeda.
Ketika sinar energi terakhir mengalir ke meridian Xiaoyan seperti sungai yang berderap, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar, seolah-olah gambar hantu perlahan beriak di permukaan tubuh Xiaoyan, dan suara teredam datang perlahan. Ini adalah periode puncaknya. Saya tidak mengharapkannya. Xiaoyan perlahan membuka matanya, dan ada fluktuasi energi yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Setelah menyerap 4 pil obat kelas 1 Kaisar dan 1 pil yang diberikan oleh Xiaolong after pil obat kelas 2 Kaisar, Xiaoyan berhasil memasuki tahap puncak dari tahap tengah Kaisar Dou Bintang 1, dan dia hanya satu langkah menjauh dari tahap akhir Kaisar Dou Bintang 1. Xiaoyan mengerutkan bibirnya, berdiri, dan ada suara berderak di antara tulang-tulangnya. Rasanya senang dipromosikan dengan cara ini. Xiaoyan menggerakkan anggota tubuhnya, seberkas cahaya melintas di sekelilingnya, dan wajah tua yang tersenyum muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyan juga sedikit terbiasa dengan Old Zan yang muncul seperti ini setiap saat, tapi dia tidak terkejut dan tersenyum. Wah, bakat kultivasi Anda benar-benar tidak biasa. Saya tidak berharap untuk memasuki puncak jangka menengah begitu cepat. Jika pil obat itu diberikan kepada orang biasa, mereka mungkin tidak dapat mencapai hasil seperti itu. Zan, kata Lao sambil tersenyum. Hehe, itu semua berkat lapisan pemurnian Qi ini. Tanpa itu tidak mungkin. Xiaoyan juga tertawa. Xiaoyan sekali lagi merasakan efek lapisan pemurnian udara ini secara mendalam dalam latihan ini. Sesekali, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di lapisan pemurnian udara akan muncul di tubuh Xiaoyan dan berpartisipasi dalam pemurnian, sehingga tidak hanya milik Xiaoyan, kecepatan pemurnian telah sangat meningkat, tetapi poin utamanya adalah kualitasnya telah sangat meningkat. Ngomong-ngomong, Long Yi sudah lama duduk di sana berkultivasi, apakah akan terjadi sesuatu? Xiaoyan menatap Long Yi yang duduk tidak jauh darinya. Long Yi tidak bergerak seperti patung selama beberapa hari, dan Xiaoyan merasa aneh. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Kekuatannya masih terlalu kecil sekarang. Butuh waktu untuk memperbaikinya untuk menyerap begitu banyak dan lei. Ini akan memakan waktu beberapa hari untuk menunggu semua dan lei di tubuhnya disempurnakan. Old Zan melambai. Xiu Pao berkata perlahan, Xiaoyan juga mengangguk meyakinkan, dan sekarang dia harus bersiap untuk pergi ke pegunungan Tianmo. Yah, aku akan keluar dari menara dulu, dan aku akan pergi ke pemakaman domain iblis di pegunungan Tianmo. Xiaoyan berkata sambil tersenyum, dan dia juga sangat merindukan Xiaoyan untuk maju ke Kaisar Dou Bintang kedua. Siapkan beberapa obat penyembuhan lagi, itu suatu keharusan di pegunungan. Zan Lao mengangguk dan mengingatkan. Xiaoyan mengangguk, dia secara alami menyadari hal ini, dan menghilang di pagoda emas dengan kaget. Sosok Xiaoyan perlahan terbang ke kejauhan. Xiaoyan belum tahu. Dia tidak tahu apakah uang di benua Doqi dapat digunakan di tempat ini, jadi dia memutuskan untuk pergi ke Xiaolong untuk bertanya, dan omong-omong, beritahu Xiaolong bahwa dia pergi ke pegunungan Tianmo. Kediaman Xiaolong adalah aula pil. Umumnya, Xiaolong tinggal di sana untuk meramu pil atau semacamnya, tetapi dia juga sering keluar untuk berjudi. Berdasarkan ingatan ketika Xiaoli membawanya ke sini, Xiaoyan berhasil tiba di lokasi Pil Palace, melihat bangunan yang sudah dikenalnya, menyeringai, dan perlahan-lahan jatuh ke arah Pil Palace. Xiaoyan jatuh dan mengetuk pintu di luar aula pil. Setelah beberapa saat, sebuah suara tua terdengar lembut di ruangan itu, ini Xiaoyan, masuk. Mendorong membuka pintu, Xiaoyan berjalan lurus dan melihat Xiaolong duduk di samping meja, melihat resep kekuningan dengan seksama. Leluhur, Xiaoyan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Xiaolong mengangkat kepalanya dan melirik Xiaoyan dan tersenyum, tetapi ekspresi terkejut langsung melintas di matanya. Napas Xiaoyan benar-benar mengejutkan Xiaolong. Xiaoyan yang dilihatnya sekarang telah mencapai tahap lanjutan dari tahap tengah Kaisar Dou Bintang 1. Jika dia tahu bahwa kekuatan sejati Xiaoyan sudah berada di puncak tahap tengah Kaisar Dou Bintang 1, dia akan tidak hanya kaget. Xiaolong menatap Xiaoyan dengan cermat, dan bertanya dengan heran, apakah kamu sudah maju ke tingkat senior dari panggung tengah Dou di Bintang 1? Xiaoyan melihat ekspresi terkejut Xiaolong dan tersenyum, dan menjawab, haha, berkat pil obat yang disempurnakan oleh nenek moyang kita, jika tidak mungkin untuk mencapai tingkat lanjutan. Xiaoyan sedikit memuji Xiaolong, memang, ini waktu promosi memang mengandalkan pil obat Xiaolong, tetapi yang lebih penting adalah efek kultivasi khusus dari lapisan pemurnian gas di Zichen Void Spirit Pagoda. Hanya mengandalkan beberapa pil yang kuberikan padamu. Beberapa kaisar peringkat 1 dan kaisar peringkat 2 dapat ditingkatkan satu tingkat. Luar biasa, nak, apakah kamu bercerita? Mungkinkah aku, alkimia telah ditingkatkan selangkah lebih maju? Xiaolong tidak bisa mempercayainya, hanya 4 pil kaisar dan 1 pil kelas 2 kaisar dapat membuat kaisar pertempuran bintang 1 tingkat menengah maju ke tingkat menengah tingkat tinggi, bahkan jika .com membunuhnya, dia tidak akan mempercayainya. Jika demikian,
Tidak perlu banyak usaha untuk memperbaiki sekumpulan pil obat seperti itu, bukankah terlalu mudah untuk dipromosikan? Saya benar-benar baru saja menyerap 5 pil obat yang diberikan leluhur saya dan berhasil mencapai puncak, tingkat menengah lanjutan. Xiao Yan hampir melewatkan mulutnya. Xiao Long menatap Xiao Yan lagi. Setelah beberapa lama, dia berkata, benarkah? Anakmu benar-benar bukan jenius biasa. Xiao Long tidak tahu bahwa Xiao Yan tidak dipromosikan dari tingkat menengah ke tingkat mahir, tetapi dari tingkat lanjutan. Dipromosikan ke puncak tahap tengah Kaisar Dou Bintang 1, jika tidak, saya khawatir Xiao Long tidak hanya terkejut dan tidak percaya, tetapi langsung menyemburkan darah. Anda harus tahu bahwa itu jauh lebih sulit untuk naik dari tingkat lanjut ke puncak daripada dari tingkat menengah ke tingkat lanjut. Saya tidak tahu berapa banyak energi yang dibutuhkan, ini adalah dunia yang berbeda. Mari kita begini, dalam keadaan normal, jika perlu 1 tahun untuk berkultivasi dari tingkat menengah tingkat ke tingkat mahir, maka dibutuhkan setidaknya 3 tahun untuk berkultivasi dari tingkat mahir ke puncak. Oke, anakmu selalu mengejutkan, tidak banyak bicara, apa yang kamu lakukan padaku, katakan padaku. Xiao Long berkata sambil tersenyum, keluarga Xiao mendapat hari ini, dan dia sangat bahagia di hatinya. Xiao Yan mengangguk dan memberitahu Xiao Long bahwa dia akan pergi ke pegunungan Tianmo. Apakah kamu akan pergi berlatih sekarang? Xiao Long berpikir bahwa Xiao Yan akan membutuhkan waktu untuk bersiap pergi, tetapi Xiao Yan menyuruhnya untuk pergi berlatih hanya dalam beberapa hari. Xiao Yan mengangguk, kecepatan kultivasinya di klan sangat lambat. Saya ingin memberitahu orang lain tentang ide ini, saya ingin tahu apakah itu akan disemprotkan sampai mati, dan keterampilan pemurniannya juga sangat perlu ditingkatkan. Yang paling penting adalah Xiao Yan sangat ingin tahu dan merindukan pemakaman domain iblis di pegunungan iblis surgawi yang telah disebutkan Zhan Lao. Mungkin ada sesuatu di sana yang memungkinkannya untuk langsung maju ke Kaisar Dou Bintang 2.